Halo Movie Gang, di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film yang diangkat dari kisah nyata di era 90-an. Film yang mengisahkan kehidupan seorang pedagang di sebuah pasar di kota Mumbai. Hidupnya harus berubah setelah menjadi ketua gangster terbesar di kotanya. Film yang rilis di bulan Maret 2021 ini memiliki rating 6.1 di IMDb. Sebuah angka yang cukup lumayan dari segi alur cerita. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja enjoy the show. Di awal film kita disajikan suatu peristiwa yang terjadi di pertengahan tahun 90-an. Sebuah aksi pembunuhan terjadi di tengah kota Mumbai, di mana seorang pengusaha lokal yang menjadi korbannya. Adegan berpindah ke 12 tahun sebelum peristiwa tersebut terjadi, atau era pertengahan tahun 80-an. Di sebuah pasar terlihat beberapa preman sedang menarik pungli ke seluruh pedagang setempat. Para preman ini tidak segan melakukan aksi kekerasan kepada pedagang yang tidak mau membayar. Suatu hari seorang pemuda bernama Arjun menolak memberikan pungli kepada kelompok preman tersebut. Arjun yang terkesan menantang itu pun akhirnya didorong hingga terjatuh tepat di atas rel. Amar sang kakak yang mendapat kabar tersebut langsung bergegas mencari Arjun. Beruntung ia datang tepat waktu sehingga nyawa adiknya tersebut pun dapat ia selamatkan. Amar mengatakan kepada Sima istrinya, dirinya selama ini diam semata-mata hanya untuk menjaga adiknya, agar tidak menjadi sasaran kejahatan para preman tersebut. Namun atas kejadian ini sepertinya ia tidak bisa menerimanya begitu saja. Esok harinya saat Amar berada di pasar, sekelompok preman yang diketahui anak buah gangster bernama Gaitonde itu kembali datang untuk menarik pungli. Namun kali ini Amar melakukan perlawanan terhadap mereka. Satu persatu para preman tersebut tidak luput dari pukulannya. Buntut dari kejadian tersebut, Amar seketika dijemput pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di kantor polisi, ia bertemu dengan Gaitonde, sang pemimpin dari kelompok preman yang baru saja dihajar oleh Amar. Gaitonde yang juga ketua gangster ini memiliki anak buah yang tersebar di dalam maupun di luar penjara. Bahkan beberapa oknum polisi juga menjadi kaki tangannya. Di dalam penjara, Amar ditempatkan satu sel dengan narapidana kasus narkoba bernama Nari Khan, yang di masa akan datang akan menjadi sahabatnya. Lanjut ke adegan di mana Amar yang hendak makan, tiba-tiba diserang oleh sekelompok anak buah Gaitonde lainnya. Dengan kekuatannya, Amar berhasil menghajar mereka tanpa ampun. Melihat anak buahnya tidak berkutik, Gaitonde pun segera menyingkir. Di hari berikutnya, Amar yang mendapatkan jaminan pembebasan menemui sahabatnya Rana. Selain berpamitan, Rana juga menitipkan sebuah pesan dalam secari kertas. Tidak hanya mendapatkan jaminan bebas, Arjun adiknya pun mendapat fasilitas VIP di rumah sakit. Amar pun kemudian menemui orang yang telah menjaminnya tersebut, termasuk telah membiayai pengobatan adiknya. Diketahui pria penjaminnya adalah Tuan Bao. Tuan Bao dikenal memiliki pengaruh di kota Mumbai. Selain seorang politisi, diketahui ia juga merupakan pimpinan gangster terbesar di kota Mumbai. Tuan Bao berharap Amar mau bergabung dalam kelompok gangsternya. Namun Amar mengatakan ia tidak membutuhkan siapapun, mengingat selama ini ia berhasil mengalahkan kelompok Gaitonde seorang diri. Menurut Tuan Bao, untuk menguasai dan membersihkan sebuah kota, Amar tidak mungkin dapat melakukannya sendiri. Singkat cerita, akhirnya Amar menyetujui tawaran Tuan Bao asalkan Arjun adiknya dapat dikirim ke sekolah terbaik di luar kota Mumbai. Hal ini ia lakukan agar adiknya terhindar dari berbagai ancaman keselamatan dari kawanan gangster lainnya. Di hari berikutnya kemudian Amar merunding dengan para sahabatnya. Sampai pada satu kesimpulan, ia harus menyingkirkan Gaitonde dan merebut wilayah kekuasaannya. Karena keterbatasan personil dan senjata, Amar memutuskan menemui seseorang yang direkomendasikan Rana, temannya semasa di penjara. Setelah mendapat instruksi dari pria bernama Murali tersebut,
Amar dan teman-temannya mulai bergerilya melumpuhkan satu persatu anak buah Gaitonde dan merebut persenjataannya. Setelah upaya tersebut berhasil, Amar dan teman-temannya kembali menemui Murali sambil membawa semua senjata hasil rampasan. Pada kesempatan ini, Murali pun melatih Amar dan teman-temannya cara menggunakan berbagai jenis senjata api. Langkah selanjutnya, Amar kemudian melakukan aksi penghadangan kepada kelompok Patil yang juga dari kubu Gaitonde dengan membuat batas wilayah kekuasaan sendiri, yang pastinya mengambil wilayah dari kekuasaan Gaitonde. Amar memastikan akan terjadi peperangan jika Patil mencoba melewati batas wilayah yang telah dibuatnya. Amar kemudian menemui Tuan Bao. Tuan Bao mengatakan dengan kekuatan yang dimiliki Amar, ia mampu menaklukkan dunia. Setelah mendapat restu dari Tuan Bao, kota Mumbai kini menjadi area kekuasaan Amar. Di hari pertama Amar resmi bergabung dan menjadi gangster, ia membebaskan temannya Nari Khan, sang gembong narkoba dari penjara. Amar juga menemui Gaitonde dan mengatakan bahwa daerah yang dikuasai Gaitonde kini berada di bawah kendalinya. Sambil tersenyum, Gaitonde berkata posisi yang dimiliki Amar bukanlah posisi permanen. Gaitonde mengatakan selamat menikmati kekuasaan yang dimilikinya. Sementara itu di tempat berbeda, seorang pengusaha bernama Tuan Khaitan mengisyaratkan agar ayahnya mau menjual aset usaha pabrik miliknya. Si ayah yang telah merintis usahanya bertahun-tahun ini pun menolak keinginan anaknya. Ia mengatakan tidak, terkecuali ajal menjemputnya. Bertahun-tahun sudah Amar memimpin gangster dan menguasai kota Mumbai. Bahkan Arjun adiknya kini telah tumbuh dewasa. Amar yang tidak ingin Arjun berada di kota Mumbai pun akhirnya mengirim Arjun kembali untuk kuliah di London. Namun sebelumnya Arjun ingin menikahi gadis impiannya. Singkat cerita, setelah menikah dengan Nilam, Arjun pun berangkat ke London. Lanjut ke adegan di mana ayah dari pengusaha Tuan Khaitan baru saja meninggal dunia. Itu artinya secara otomatis pabrik milik ayahnya tersebut jatuh ke tangannya. Ia pun berencana untuk menjual pabrik tersebut dan memecat semua pekerjanya. Dengan bantuan Gaitonde, ia juga menginginkan para pekerjanya tersebut diusir dari tempat tinggalnya. Kita beralih ke adegan di mana Tuan Bao menyampaikan pidato politiknya. Ia mengatakan nama kota Bombay adalah merupakan pemberian negeri Inggris di masa penjajahan. Oleh karenanya, sebagai bangsa India, ia mendeklarasikan kota Bombay kini menjadi Mumbai. Tuan Bao yang juga mengetahui bahwa Tuan Khaitan kini berkoalisi dengan Gaitonde, menghimbau Amar untuk menghentikan langkah mereka. Karena jika mereka bersatu, bukan tidak mungkin Amar akan kewalahan menghadapinya. Selain itu, Tuan Bao juga menginginkan suara politik para pekerja pabrik milik ayah dari Tuan Khaitan. Amar yang mendengar arahan bosnya tersebut memastikan tidak akan mengecewakan Tuan Bao. Di sebuah tempat pacuan kuda, Amar menghampiri Tuan Khaitan dan mengingatkannya agar tidak berhubungan dengan Gaitonde. Bukannya menyambut baik himbauan tersebut, Tuan Khaitan justru dengan angkuhnya mengatakan tidak ada yang bisa menghentikan keputusannya tersebut. Dengan sedikit mengancam, Amar pun berkata semoga saja mobil yang ditumpangi Tuan Khaitan merupakan mobil anti peluru. Tuan Khaitan yang merasa terancam langsung menemui Gaitonde dan menceritakan pertemuannya dengan Amar. Tuan Khaitan meminta agar Gaitonde dapat mengatasi Amar dan kawanannya dalam waktu 24 jam. Sementara itu di tempat berbeda tanpa sepengetahuan Amar, diam-diam Arjun kembali dari London. Hal ini ia lakukan semata-mata ingin memberikan kejutan ulang tahun pada kakaknya. Namun hal tidak diduga terjadi. Dalam perjalanan dari bandara, Arjun dan anak buah Amar dibuntuti oleh sekelompok preman yang ternyata berasal dari kelompok Gaitonde.
Baku tembak pun tak terhindarkan. Beruntung Arjun selamat dari aksi penyerangan tersebut. Akan tetapi Amar yang mengetahui hal ini pun dibuat murka atas tindakan Arjun yang diam-diam kembali ke Mumbai. Melihat kakaknya marah, Arjun pun menyesali tindakan tersebut. Keesokan harinya, Amar dan anak buahnya mulai menjalankan aksi balasan. Tuan Khaitan merupakan target pertama yang disingkirkan Amar. Setelah aksi tersebut, Amar bertemu dengan Gaitonde di sebuah kuil. Amar mengancam setiap tindakan yang membahayakan adiknya akan digantikan dengan nyawa anak buah Gaitonde. Apalagi Tuan Khaitan yang juga bermitra dengan Gaitonde telah lebih dulu dibunuh oleh Amar. Menutup pembicaraannya, Amar pun mengatakan, "तू नीचे जा रहा है और मैं." Sementara itu di tempat terpisah, istri dari mendiang Tuan Khaitan mendatangi kantor polisi dan menjadikan Amar sebagai sayembara untuk dibunuh. Dan hadiah 100 juta menanti buat petugas yang berhasil menembaknya. Dan seorang inspektur polisi bernama Vijay rupanya merasa tertantang untuk memenangkan sayembara tersebut. Ia pun mulai mengunjungi seorang sahabat yang juga anak buah Amar yang bernama Sadashiv. Merasa terancam oleh sang inspektur, akhirnya Sadashiv memberitahukan di mana tempat biasa kawanannya berada. Satu persatu atas aduan Sadashiv, anak buah Amar mulai disingkirkan. Atas kejadian tersebut, Amar mengumpulkan orang-orang terdekatnya. Hingga akhirnya sampai pada satu kesimpulan, pembicaraan ini mengarah ke seorang oknum pengkhianat bernama Sadashiv. Meskipun Sadashiv merupakan teman masa kecil Amar, namun ia meyakini bahwa Sadashiv pengkhianat di kelompoknya. Amar pun memerintahkan anak buah yang lainnya segera menghubungi Sadashiv untuk menemuinya di satu tempat. Di lokasi yang sudah ditentukan, Amar yang menyamar sebagai supir taksi mulai membaca situasi. Amar meyakini Sadashiv dan beberapa orang polisi sedang menunggunya. Tanpa diduga, langkahnya dihentikan seorang petugas kepolisian. Sang inspektur yang tidak mengetahui sosok Amar sebenarnya, kemudian masuk dan menumpang taksi yang dikemudikan Amar untuk menuju ke kantornya. Dengan kondisi siap siaga, Amar pun mulai mengantar sang inspektur. Walau sempat terjadi obrolan ringan di antara keduanya, sang inspektur rupanya tidak menyadari kalau orang yang diburunya berada di hadapannya. Sementara itu, Sadashiv yang meyakini bahwa Amar telah mengetahui dirinya berkhianat, kini mendapat penjagaan dari kepolisian untuk diantar kembali ke kampung halamannya. Sekali lagi tanpa diduga, Arjun tiba-tiba saja berada di hadapannya. Sadashiv berusaha menjelaskan bahwa ia terpaksa berkhianat karena dirinya berada dalam ancaman dari sang inspektur. Namun hal itu tidak dapat ditolerir oleh Arjun, karena menurutnya lebih baik mati sebagai teman setia daripada sebagai pengkhianat. Mendengar hal itu, Sadashiv pun spontan melarikan diri. Namun sayangnya anak buah Amar telah mengepungnya. Sementara itu, dua petugas polisi yang mengawal Sadashiv pun menerima uang tutup mulut atas kejadian tersebut. Untuk melengkapi skenarionya, dengan terpaksa Arjun melubangi kaki mereka. Agar memberikan kesan, dua petugas ini telah berupaya melindungi Sadashiv. Setibanya di rumah, Amar kembali murka atas tindakan anak buahnya yang membantu Arjun untuk membunuh Sadashiv. Apalagi dua petugas polisi yang berada di lokasi ditembak kakinya. Arjun yang merasa jengkel karena selalu diperlakukan seperti anak kecil oleh Amar pun akhirnya buka suara. Pada intinya, ia ingin membalas kebaikan Amar selama ini serta melindungi sang kakak dari musuh-musuhnya. Atas segala peristiwa yang terjadi, Amar pun menemui Tuan Bao. Tuan Bao mengatakan agar Amar dapat lebih mengontrol aksinya. Bao kemudian menyarankan Amar untuk menghilang sementara dari kota Mumbai. Sementara posisinya digantikan oleh Arjun, adiknya. Amar kemudian memilih untuk menemui temannya Rana atau Narikan. Sementara Arjun dengan tangan besi mulai memimpin kelompok gangster di kota Mumbai.
Berita mengenai Arjun yang menjadi gangster juga sudah terdengar pihak kepolisian. Sang inspektur kini mulai mengembangkan target buruannya. Di tengah perjalanan, Arjun dihadang sang inspektur. Arjun menanyakan perilaku sang inspektur yang telah menembaki dan membunuh kelompoknya di berbagai tempat. Arjun bahkan menantang sang inspektur untuk menembaknya dari depan. Di kesempatan itu, Arjun mendapat surat tuntutan pengadilan atas keterlibatan Arjun di aksi sebelumnya. Sang inspektur mengingatkan jika Arjun sampai mangkir dalam persidangan dan dinyatakan buron, maka tidak segan-segan ia akan memburunya dan menembaknya. Singkat cerita, saat persidangan berlangsung, tiba-tiba saja Arjun ditembak oleh orang tak dikenal. Melihat hal ini, sang inspektur memburu pelaku tersebut dan berhasil menembaknya. Peristiwa penembakan ini pun terdengar hingga telinga Tuan Bao dan Amar. Arjun yang sudah dalam penanganan dokter sepertinya tidak bisa benar-benar pulih nantinya, karena sang dokter sudah memvonis bahwa dirinya akan menderita kelumpuhan secara permanen. Gaitonde yang juga otak dari penembakan Arjun pun tertawa mendengar kondisi Arjun yang sekarang. Ia pun berharap Amar akan keluar dari pengasingannya. Sementara itu, situasi di rumah sakit menjadi kacau setelah didatangi sekelompok massa yang protes atas penanganan salah satu pasien yang juga warga setempat. Sang inspektur yang mengetahui bahwa aksi massa tersebut merupakan pengalihan langsung bergegas menuju ruang di mana Arjun dirawat. Dan benar saja, Amar telah berada di sana untuk membawa Arjun pergi. Setelah berhasil mengamankan Arjun adiknya, Amar mulai merencanakan pemindahan Arjun ke tempat narikan. Di sisi lainnya, Inspektur Vijay dan pasukannya menggeruduk kediaman Gaitonde guna mencari informasi keberadaan Amar. Setelah mendapatkan informasi bahwa Amar kerap mendatangi narikan, ia pun langsung ke TKP. Benar saja, di lokasi ini Inspektur Vijay akhirnya bertemu dengan Amar. Inspektur Vijay pun kini menyadari bahwa Amar adalah supir taksi yang dulu pernah ditumpanginya. Tidak mau menyiakan kesempatan ini, Inspektur Vijay pun berusaha keras menangkap Amar saat itu juga. Namun upaya ini gagal dilakukan sang inspektur. Dalam satu percakapan antara Amar dan Narikan, diketahui bahwa Tuan Bao ternyata memiliki kekuatannya sendiri di kepolisian, di mana banyak pemuda di suatu wilayah yang direkrut Tuan Bao untuk mengikuti pendidikan akademi kepolisian. Yang berarti mayoritas petugas kepolisian di kota Mumbai saat ini adalah anak buah Tuan Bao juga. Amar pun kemudian berinisiatif menemui Tuan Bao di suatu tempat. Amar menanyakan bagaimana mungkin mayoritas kepolisian yang berada dalam genggaman Tuan Bao malah memburunya, yang jelas-jelas juga bekerja pada Tuan Bao. Tuan Bao berdalih uang sayembara 100 juta merupakan gimmick yang menarik bagi seorang polisi yang hanya memiliki gaji sebesar 7.000 rupiah. Namun ia berjanji akan menjauhkan sang inspektur dari jalan Amar. Tidak berapa lama dari pertemuan itu, inspektur panggil Tuan Bao. Tuan Bao ingin agar Vijay tidak lagi mengejar-ngejar dan memburu Amar, karena Amar juga merupakan anak buahnya. Perintah Tuan Bao tentu saja dipatuhi oleh Vijay. Namun hal aneh terucap dari mulut Tuan Bao sendiri yang mengisyaratkan Amar harus disingkirkan. Sementara itu di hari berikutnya, Amar dan Arjun yang menunggu kedatangan Narikan untuk pemulihan kesehatan Arjun tiba-tiba saja disambangi oleh Inspektur Vijay. Seketika pesawat yang ingin membawanya terbang pun gagal mendarat. Aksi pertarungan kedua anak buah Tuan Bao ini pun tidak terelakkan. Merasa berhasil mengalahkan Vijay, Amar pun lanjut membawa Arjun untuk lepas landas. Namun tiba-tiba saja, serangan bertubi-tubi peluru tajam yang dihempaskan Vijay berhasil menembus tubuh kekar Amar. Dengan sisa kekuatannya, Amar tetap berusaha mengantar Arjun hingga masuk ke dalam pesawat yang telah menunggunya. Meskipun upaya Amar berhasil, namun dirinya tidak dapat tertolong.
Atas peristiwa tersebut, dengan sendirinya kini kota Mumbai di bawah kekuasaan Vijay. Dan pion-pion Tuan Bau itu kini telah berpindah posisi. Di akhir cerita kita disajikan penggalan kisah di mana Amar dinyatakan tewas karena melawan petugas. Sementara Inspektur Vijay menerima penghargaan atas jasanya dalam membasmi gangster di kota Mumbai. Sementara Arjun dikisahkan dalam beberapa tahun kemudian kembali ke kota Mumbai melanjutkan apa yang telah ditinggalkan Amar. Dan film pun tamat. Buat Sobat Movie Gang yang merasa terhibur dengan konten ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya gengs. Adios amigos.